Saat ini kita malu di dunia internasional karena ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan situasi internal dalam negeri sendiri, dan situasi itu sifatnya sangat politis. Saya nggak yakin statement yang dilontarkan oleh tokoh A, tokoh B, figur A, figur B itu benar-benar untuk Indonesia kita, bukan, tetapi lebih sifatnya politis. Tentu kita sangat menyesalkan dan menyayangkan itu terjadi, dan kita patut bertanya kepada pemerintah sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Harusnya ini kan bisa diprediksi dan bisa dikomunikasikan, ada ruang untuk mengkomunikasikan ini semua. Masa tidak sama? Presiden tidak sama dengan gubernurnya, pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerahnya, menteri tidak sama dengan jajaran di bawahnya. Ini negara macam apa kalau begini? Miris, dulu bungkam, kini AHY salahkan pemerintah, gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. AHY biasanya doyan banget nyinyirin pemerintah selain suka pamer prestasi bapaknya. Seperti saat menyampaikan pidato di hadapan kader Demokrat di tenis indoor Senayan, Jakarta pada 14 Maret 2023 silam. Ia mengatakan keuangan negara tidak dikelola dengan baik, tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik, kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat, dan lain-lain. Yang mana menurut beberapa pengamat, apa yang dilakukan oleh putra sulung SBY itu sebenarnya untuk kepentingan dia pribadi, bukan karena benar-benar peduli sama rakyatnya, yakni untuk meningkatkan elektabilitas. AHY kan tokoh sentral di Demokrat yang digadang-gadang sebagai capres atau cawapres. Tujuannya mengkritik pemerintah, bisa saja untuk menaikkan awareness AHY, ujar pakar komunikasi politik Emrus Sihombing dengan nada meyakinkan. Mencermati pidato Ketum Partai Demokrat AHY yang tampak begitu kritis terhadap pemerintah, hal itu mengindikasikan bahwa AHY ingin memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk menjadi ikon pemimpin oposisi di pentas politik nasional, ungkap Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo Strategic Ahmad Khairul, juga dengan nada yang tidak kalah meyakinkannya. Dan karena begitu seringnya melakukan pencitraan, AHY pernah gak sengaja dipermalukan oleh istrinya sendiri, Anissa Pohan. Yang mana kala itu Ketum Partai Demokrat tersebut mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tapi istrinya malah menampilkan gaya hidup hedonis, yakni dugem bareng Bunda Korla di salah satu restoran mewah di Jakarta. Kemudian gak pernah ada berita Anissa Pohan membantu rakyat miskin di masa pandemi. Itu artinya apa? Ia memang tidak melakukan hal tersebut. Di samping itu AHY juga pernah dipermalukan oleh mertuanya sendiri, Aulia Pohan. Yang pada kala itu ia pernah mengatakan kalau korupsi di masa pemerintahan Jokowi semakin masif. Padahal Aulia Pohan adalah mantan koruptor. Ia divonis penjara 4 tahun 6 bulan dan denda 200 juta rupiah pada 2009 silam, lantaran korupsi aliran dana Bank Indonesia sebesar 100 miliar rupiah. Itulah risiko kalau merasa diri lebih baik dari orang lain, bahkan merasa diri lebih baik dari presiden. Gak sadar tiba-tiba aibnya dan aib anggota keluarganya sendiri yang terbuka. Kemudian ini yang tidak kalah lucunya. Di saat muncul pro dan kontra Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, AHY diam saja. Sama seperti Anies yang bungkam seolah ayam yang lagi terserang penyakit botulisme. Tapi ketika Indonesia gagal menjadi tuan rumah perhelatan olahraga bergengsi itu, ia seperti tanpa bersalah menyalahkan pemerintah. Harusnya tidak seperti ini. Saat ini kita malu di dunia internasional. Kita patut bertanya kepada pemerintah sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Ujar Wan AHY beberapa waktu yang lalu dengan nada sok keren. Padahal ada ruang untuk berdiplomasi, mengantisipasi dan mengkomunikasikannya. Nama baik dan reputasi kita di dunia internasional dipertaruhkan. Lanjutnya lagi. Memang benar-benar politisi gak ada akhlak dan oportunis. Di awal main aman, kini baru keluar-keluar. Pertanyaannya kenapa AHY kala itu diam saja ketika banyak pihak yang menolak Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Lagi-lagi untuk kepentingan dia pribadi, bro and sis. Sebagaimana kita ketahui bahwa PKS menolak Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 lantaran salah satu negara yang jadi pesertanya adalah Israel. Sedangkan AHY ingin jadi cawapres Anies yang diusung oleh PKS. Jadi dia pilih cari aman dengan tidak mengambil sikap yang bertentangan dengan PKS. Harapannya supaya segera diusung gitu. Dan tentunya supaya orang-orang yang juga menolak timnas Israel main di Indonesia memilih Partai Demokrat. Coba kalau AHY secara terang-terangan mengatakan
Kita dukung Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Siap-siap saja Partai Demokrat ditinggalkan pemilih dari kalangan kadrun satu persatu. Padahal pada pemilu 2019 silam, perolehan suara partai tersebut hanya 7,77% atau berada di posisi ke-7 dari 9 parpol yang berhasil lolos ke Senayan. Jadi bisa dimaklumi pilihan diam membisu AHY kala itu, karena memang dia lagi menjalankan amanah SBY, yang menyelamatkan Partai Demokrat dari ambang kegureman. Tapi yang dia sok jadi pahlawan kesiangan ini yang bikin enak melihatnya. Mengatakan kita malu di mata dunia internasional, gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan segala macam tetek bengeknya. Padahal dia sendiri gak ngapa-ngapain sama sekali. Kelihatan banget lagi nyari panggung dan mancing di air keruh. Memang licik nih bocil. Kalau PKS dan Nasdem mau aman dan gak menyesal di masa yang akan datang, mending gak usah deh ngusung si AHY ini jadi cawapres Anies. Bagaimana menurut Anda? Kan sepenuhnya kepada bakal calon presiden Mas Anies Baswedan untuk menentukan pasangan ini. Siapa yang dirasa paling tepat sebagai calon wakil presidennya. Dengan memenuhi kriteria-kriteria yang ada atau yang tertera dalam piagam tersebut. Tentu kita berharap pasangan ini memiliki kans kemenangan yang paling besar. AHY menuju Pilpres makin berat, ditulis oleh Adin di siwar.com. Setiap partai politik terus berjuang agar partainya bisa meraih kejayaan. Menjelang tahun 2024 merupakan momen yang tepat untuk meraih semuanya. Pemilu yang insya Allah akan dilaksanakan pada Februari 2024 menjadi waktu super tepat agar partai dan elit politik meraih kesuksesan dengan meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya. PDI Perjuangan di bawah komando Megawati merupakan parpol yang paling berjaya. 2 kali berturut-turut pemilu 2014 dan 2019 keluar sebagai pemenang, meraih suara terbanyak jauh mengalahkan pesaingnya. Selain itu, PDI Perjuangan pun sukses mengantarkan kader terbaiknya menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan sukses mempertahankan kemenangan jadi presiden di tahun 2019 dengan lawan yang kuat yakni Prabowo Subianto. Partai Demokrat tentu saja sebagai salah satu partai yang ingin sukses. Apalagi Demokrat pernah meraih masa kejayaan di masa SBY jadi presiden. Demokrat pernah meraih suara signifikan dan tokohnya sukses jadi presiden RI 2 periode. Menjelang pemilu 2024 ini, Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra sulung SBY, Demokrat berusaha meraih kembali kejayaan yang pernah dialami. Saat ini Demokrat akan berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKS untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.